Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Karisma Sukmawijaya, dan kedua rekan saya, Gaisa Zidna dan Nadia Hafizah, akan mempresentasikan tentang proses morfemis dan morfofonemik. Proses morfemis meliputi 6 bagian, yaitu yang pertama, afiksasi, yang kedua, reduplikasi, yang ketiga, komposisi, yang keempat, konversi, yang kelima, modifikasi internal, dan yang keenam, suplesi. Yang pertama, afiksasi. Afiksasi adalah proses pembubuhan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini, terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar afiks makna gramatikal yang dihasilkan. Proses ini bersifat inflektif dan dapat pula bersifat derivatif. Namun, proses ini tidak berlaku untuk semua bahasa. Bentuk dasar atau dasar yang menjadi dasar dalam proses afiksasi dapat berupa akar, yakni bentuk terkecil yang tidak dapat disegmentasikan lagi. Misalnya, go, write, sing, dan like. Bisa juga berbentuk kompleks dan bisa juga berupa frase. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat, yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Sesuai dengan sifat kata yang dibentuknya, dibedakan menjadi dua jenis afiks, yaitu afiks inflektif dan afiks derivatif. Afiks inflektif adalah afiks yang digunakan dalam pembentukan kata-kata inflektif atau paradigma infleksional. Misalnya, sufiks s pada kata books sebagai penanda jamak atau sufiks ed pada kata looked sebagai penanda kata lampau dalam bahasa Inggris. Afiks derivatif atau afiks pembentuk kata, contohnya kata melewati dan melewatkan, mempunyai proses pembentukan kata sebagai berikut. Mula-mula, pada akar lewat diimbuhkan afiks i dan kan, sehingga menjadi lewati dan lewatkan. Setelah itu, diimbuhkan prefiks me pada kata lewati dan lewatkan, yang sekarang secara teoretis menjadi pangkal atau stem, sehingga menjadi kata melewati dan melewatkan. Dilihat dari posisi meletakkannya pada bentuk dasar, biasanya dibedakan adanya prefiks, infiks, sufiks, konfiks, interfiks, dan transfiks. Prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di muka bentuk dasar, seperti me pada kata menghibur, an pada kata unhappy, dan pan pada kata Tagalog Panulat alat tulis. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Misalnya, infiks L pada kata telunjuk dan R pada kata seruling. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Misalnya, sufiks an pada kata bagian dan kan pada kata bagikan. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar, dan bagian kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Misalnya, per, an, seperti terdapat pada kata pertemuan. Interfiks adalah sejenis infiks atau elemen penyambung yang muncul dalam proses penggabungan dua buah unsur. Interfiks banyak kita jumpai dalam bahasa-bahasa Indo-Jerman. Contohnya, Tag, Reise. Interfiksnya yaitu menjadi Tag Reise. Maknanya day's journey. Jahr, Zeit. Interfiksnya s menjadi Jahreszeit. Maknanya year time. Stem, banner. Interfiksnya n menjadi stem and banner. Maknanya yaitu stars and stripe.
Transfix adalah afiks yang berwujud vokal-vokal yang diimbuhkan pada keseluruhan dasar. Transfix ini dapat kita jumpai dalam bahasa-bahasa Semit, yaitu Arab dan Ibrani. Contohnya, katab, artinya dia laki-laki menulis. Jiktib, artinya dia laki-laki akan menulis. Maktub, sudah ditulis. Maktaba, toko buku. Makatib, toko-toko buku. Kitab, buku. Katib, penulis. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Oleh karena itu, lazim dibedakan adanya reduplikasi penuh, seperti meja-meja dari kata dasar meja. Reduplikasi sebagian seperti lelaki dari kata dasar laki, dan reduplikasi dengan perubahan bunyi seperti bolak-balik dari kata dasar balik. Proses reduplikasi dapat bersifat paradigmatis atau infleksional dan dapat pula bersifat derivasional. Paradigmatis tidak mengubah identitas leksikal, melainkan hanya memberi makna gramatikal. Misalnya, meja-meja berarti banyak meja, dan kecil-kecil berarti banyak yang kecil. Derivasional membentuk kata baru atau kata yang identitas leksikalnya berbeda dengan bentuk dasarnya. Misalnya, laba-laba dari kata dasar laba. Lalu yang ketiga ada komposisi. Komposisi adalah hasil dan proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga untuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Produktifnya proses komposisi itu dalam bahasa Indonesia menimbulkan berbagai masalah dan berbagai pendapat, karena komposisi itu memiliki jenis dan makna yang berbeda-beda. Masalah-masalah itu antara lain masalah kata majemuk, aneksi, dan frase. Kata majemuk di dalam bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang belum pernah terselesaikan. Dalam arti, sampai kini pendapat tentang konsepnya masih simpang siur, yang mengundang banyak perdebatan. Para ahli tata bahasa tradisional seperti Sultan Takdir Ali Syahbana tahun 1953 berpendapat bahwa kata majemuk adalah sebuah kata yang memiliki makna baru, yang tidak merupakan gabungan makna unsur-unsurnya, yang menyatakan kumis kucing dengan makna sejenis tumbuhan, dan mata sapi dengan makna telur yang digoreng tanpa dihancurkan, adalah kata majemuk. Verhaar tahun 1978 menyatakan suatu komposisi disebut kata majemuk kalau hubungan kedua unsurnya tidak bersifat sintaksis, dan masih ada beberapa pendapat lagi yang berbeda tentang kata majemuk yang mengundang banyak perdebatan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gaisa Zidna Kamil. Baik, selanjutnya ada konversi. Konversi atau biasa disebut dengan derivasi zero, transmutasi, dan transposisi adalah proses pembentukan kata dari sebuah dasar berkategori tertentu sehingga menjadi kata berkategori lain, tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu sendiri. Contohnya, petani membawa cangkul ke sawah. Cangkul dulu tanah itu baru ditanami. Dalam kalimat pertama yang bermodus deklaratif, kata cangkul berkategori nominal. Sedangkan dalam kalimat kedua, kata cangkul berkategori verba. Nah, dari contoh tersebut, terdapat sebuah nomina tanpa perubahan fisik menjadi sebuah verba. Walaupun dalam modus kalimat yang berbeda, penyebabnya adalah kata cangkul dan sejumlah kata lainnya di samping memiliki komponen makna alat dan tindakan. Komponen makna tindakan inilah yang menyebabkan kata cangkul itu dalam kalimat imperatif menjadi berkategori verba.
Lalu selanjutnya ada modifikasi internal. Modifikasi internal sering disebut juga dengan penambahan internal atau perubahan internal. Adalah proses pembentukan kata dengan penambahan unsur-unsur yang biasanya berupa vokal ke dalam morfem yang berkerangka tetap yang biasanya berupa konsonan. Contoh modifikasi internal dalam bahasa Inggris ada mouse sebagai bentuk singular dan mice pluralnya. Food, feed, louse, lies. Lalu dalam bahasa Belanda ada pigeon yaitu masa kini, lalu pit masa lampau. Travel, lalu droog, stella, stol. Lalu ada suplesi. Suplesi adalah proses pembentukan kata dengan merubah bentuk dasar kata yang berubah total karena ciri-ciri bentuk dasar hampir tidak tampak lagi. Contohnya, bentuk kata lampau dari kata Inggris go berubah menjadi went. Verbal be berubah menjadi was dan were. Juga bentuk must yang menjadi had to. Pemendekan. Pemendekan adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat tetapi maknanya tetap sama dengan makna bentuk utuhnya. Nah, hasil proses pemendekan ini kita sebut kependekan. Misalnya bentuk lab utuhnya laboratorium. HLM utuhnya halaman. L utuhnya liter. Dan SD utuhnya sekolah dasar. Dalam berbagai kepustakaan, hasil proses pemendekan ini biasanya dibedakan atas penggalan, singkatan, dan akronim. Yang pertama ada penggalan. Adalah kependekan berupa penggalan satu atau dua suku pertama dari bentuk kependekan itu. Lab adalah satu suku pertama dari bentuk laboratorium. Dan labo dua suku pertama dari bentuk laboratorium. Lalu dog itu ada satu suku pertama dari bentuk dokter dan perpus dua suku pertama dari bentuk kata perpustakaan. Selanjutnya singkatan adalah hasil proses pemendekan seperti penggalan huruf awal dari sebuah leksem atau huruf-huruf awal dari gabungan leksem. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Dewan yang diawali D, perwakilan diawali P, dan rakyat diawali R. Maka disingkat dengan DPR. Lalu penggalan beberapa huruf dari sebuah leksem, misalnya B, H, S, yaitu bahasa. Lalu penggalan huruf pertama dikombinasi dengan penggunaan angka untuk mengganti huruf yang sama. Misalnya P3, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Partai yang diawali P, persatuan diawali P, dan pembangunan pun diawali huruf P, maka disingkat dengan P3. Lalu pengakalan 2, 3, atau 4 huruf pertama dari sebuah leksem. Misalnya OKT menjadi Oktober. OKT yaitu 3 huruf pertama dari Oktober. Lalu penggalan huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah leksem. Misalnya IR menjadi insinyur. Lalu yang ketiga ada akronim. Akronim adalah hasil pemendekan yang berupa kata atau dapat dilafalkan sebagai kata. Wujud pemendekan dapat berupa penggalan huruf-huruf pertama, berupa pengekalan suku-suku kata dari gabungan leksem atau bisa juga secara tidak beraturan. Contohnya ada ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Cuklak, petunjuk pelaksanaan. Inpres, instruksi presiden. Wagub, wakil gubernur. Wakuncar, waktu kunjungan pacar. Nah, di sini singkatannya tidak sesuai atau acak dari kalimat-kalimatnya. Lalu selanjutnya ada produktivitas proses morfemis yang dijelaskan oleh teman saya yaitu Nadia Hafiza. Selanjutnya adalah produktivitas proses morfemis. Produktivitas proses morfemis
adalah dapat tidaknya proses pembentukan kata itu, terutama afiksasi, reduplikasi, dan komposisi digunakan berulang-ulang yang secara relatif tidak terbatas. Artinya, kemungkinan menambah bentuk baru dengan proses tersebut. Proses inflektif atau paradigmatif bersifat tertutup karena tidak membentuk kata baru. Kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan bentuk dasarnya tidak dapat dikatakan proses yang produktif. Misalnya, kata Inggris street hanya memiliki dua alternan, yaitu street dan jamaknya streets. Lain halnya dengan derivasi, proses derivasi bersifat terbuka. Artinya, penutur suatu bahasa dapat membuat kata-kata baru dengan proses tersebut. Misalnya, hasil konfiksasi dengan ke atau an, yakni ketidakikutsertaan dan kekeraskepalaan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa proses derivasi adalah produktif, sedangkan proses inflektif tidak produktif. Selanjutnya adalah blocking. Blocking adalah ketika tidak adanya sebuah bentuk yang seharusnya ada karena menurut kaidah dibenarkan. Fenomena ini terjadi karena adanya bentuk lain yang menyebabkan tidak adanya bentuk yang seharusnya ada. Contoh, bentuk nomina gergaji dalam bentuk verba menjadi menggergaji. Pahat menjadi memahat, cangkul menjadi mencangkul, tombak menjadi menombak, pisau menjadi memisau, obeng menjadi mengobeng. Kita lihat kata memisau dan mengobeng ada karena ada kata kerja memotong dan mengiris yang memblocking kehadiran kata memisau itu. Dan ada kata memutar atau membuka yang memblocking kehadiran kata mengobeng itu. Bentuk-bentuk yang menurut kaidah-kaidah gramatikal seharusnya ada, tetapi ternyata tidak pernah ada, seperti memisau dan mengobeng, disebut bentuk potensial, yang pada suatu saat mungkin dapat muncul. Sedangkan bentuk-bentuk yang nyata ada seperti menggergaji, memahat, mencangkul, dan menombak disebut bentuk-bentuk aktual. Selanjutnya, morfofonemik. Morfofonemik disebut juga morfonologi atau morfofonologi. Adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau perubahan fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, proses reduplikasi, maupun proses komposisi. Berikut ini beberapa jenis perubahan fonem dan bentuk-bentuk morfofonemik pada beberapa proses morfologi. Antara lain, A. Proses pemunculan fonem, yaitu munculnya fonem bunyi dalam bentuk morfologi yang ada pada mulanya tidak ada. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefigme pada dasar baca akan memunculkan bunyi sengau yang semula tidak ada. Contohnya, me plus baca menjadi membaca. Contoh lain, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu dalam proses pengimbuhan sufik an, pada dasar hari akan muncul bunyi semivokal y seperti hari plus an menjadi harian. Selanjutnya, proses pengekalan fonem, yaitu hilangnya suatu fonem dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam proses pengimbuhan prefix ber pada dasar renang, maka bunyi R yang ada pada prefix ber dilepaskan. Juga di dalam proses pengimbuhan akhiran wan pada dasar sejarah, maka fonem H pada dasar sejarah itu dilepaskan. Contohnya antara lain, ber plus renang menjadi berenang. Sejarah plus wan hanya hilang menjadi sejarawan. Anak plus nda, K-nya hilang menjadi ananda. Kemudian, proses peluluhan fonem. Peluluhan fonem ialah luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem lain dalam suatu proses morfologi. Misalnya, dalam pengimbuhan prefigme pada dasar sikat, maka fonem S pada kata sikat itu diluluhkan dan disenyawakan dengan fonem nasal NY yang ada pada prefigme itu. Contohnya, me plus sikat menjadi menyikat,
plus sikat menjadi penyikat. Peluluhan fonem ini hanya terjadi pada proses penyembuhan prefiks me dan prefiks pe pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan S, sedangkan lainnya tidak ada. Selanjutnya, proses pergeseran fonem. Pergeseran fonem ialah bergesernya posisi sebuah fonem dari suatu suku kata ke dalam satu suku kata lainnya. Misalnya, dalam penyembuhan sufiks i, pada dasar lompat, terjadi pergeseran di mana fonem T yang semula berada pada suku kata pat menjadi berada pada suku kata ti. Contohnya yaitu lompat plus i menjadi lompati. Demikian juga dalam penyembuhan sufiks an pada dasar jawab, di sini fonem B yang semula berada pada suku kata wap berpindah menjadi berada pada suku kata ban. Contohnya antara lain jawab plus an menjadi jawaban, makan plus an menjadi makanan, minum plus an menjadi minuman. Kemudian yang terakhir, proses perubahan fonem ialah berubahnya sebuah fonem atau sebuah bunyi sebagai akibat terjadinya proses morfologi. Misalnya dalam penyembuhan prefiks ber pada dasar ajar, terjadi perubahan bunyi di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Contohnya antara lain, ber plus ajar menjadi belajar. Contoh lain dalam proses penyembuhan afikter pada dasar anjur, terjadi perubahan fonem, di mana fonem R berubah menjadi fonem L. Contohnya antara lain, ter plus anjur menjadi terlanjur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami dapat mudah dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.